Banjir di Nusa Wungu ini dari tadi malam air semakin lama semakin naik karena salah satu dari sungai ada yang meluap, yaitu Sungai Gatel di perbatasan Nusa Wungu dan Banyumas. Ini rumah warga. Airnya sudah masuk rumah. Ini saya makin ini Lor. Air sudah mau masuk dan sudah masuk di rumah warga di sudut-sudut desa Nusa Wungu. Semoga saja tidak ada korban jiwa. Kita tetap selalu berdoa dan semoga pemerintah daerah memberi bantuan kepada warga Nusa Wungu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, informasi, motivasi, dan bisa mencoba ikut mencari solusi. Kami baru saja memberitakan banjir di Cilacap, terutama di Kecamatan Kroya. Ternyata banjir Cilacap sampai hari ini belum surut. Bahkan ada tanda-tanda makin meluas. Setelah beberapa desa di Kecamatan Kroya terendam, sampai hari Kamis 29 Oktober 2020, genangan banjir juga terjadi di beberapa desa di Kecamatan Nusa Wungu. Desa-desa yang masih tergenang antara lain Nusa Wungu, Klumprit, Kedung Benda, Banjarja, Karangsembung, dan Nusa Wangkal. Saya sudah bersama dengan seorang tokoh dari Kecamatan Nusa Wungu, yaitu Ibu Elias Kami. Apa kabar, Bu? Baik, Bapak. Oke. Bagaimana banjir yang terjadi di Nusa Wungu, Bu? Sampai hari ini masih terjadi atau masih tinggi atau sudah mulai surut, Bu? Alhamdulillah pada siang hari ini cuaca cerah, Bapak. Jadi tidak seperti tadi malam. Ya banjir. Nah, tapi masalah air masih menggenangi rumah-rumah warga, Bapak. Banyak sekali rumah warga yang kemasukan air. Iya. Itu terjadi di Gerumbul Kemeroncong sama Gerumbul Nusa Dadi, Bapak. Di Nusa Wungu dan di Karangsembung itu juga di Desa Karangsembung dan Desa Kedung Benda juga masih tergenang air, Bapak. Ya, itu tinggi air di rumah-rumah atau di pekarangan sampai berapa sentimeter, Bu? Ada sampai 1 meter yang di pekarangan. Kalau yang masuk ke dalam rumah rata-rata sedengkul, Pak. Oh, ya. Jadi cukup mengganggu juga, nggih. Ya, ini juga kesulitan untuk memasak, Bapak. Karena kalau pakai kayu nggak ada tempat yang kering. Kalau pakai kompor gasnya lagi sulit, Bapak. Iya. Tidak sampai ada yang mengungsi, Bu, ya, di Nusa Wungu, Bu? Sementara belum, Bapak, karena warga juga masih enggan untuk meninggalkan rumahnya. Oke. Ini banjir yang terjadi di setiap tahun gitu ya, Bu, ya? Ya, Bapak, ini langganan banjir kalau Nusa Wungu, Bapak. Di wilayah-wilayah khususnya itu wilayah banjir. Ya. Apalagi tadi besar itu meluap. Ya.
Jadi banjir itu karena curah hujan yang tinggi atau ada air sungai yang meluap, Bu? Selain air hujan yang cukup tinggi, selama 2 hari ini juga ada sungai yang meluap. Itu yang istilahnya Sungai Gatel. Oh Sungai iya. Gatel itu Pak perbatasan Banyumas Cilacap, Banyumas Cilacap, Kebumen. Itu kan Iya. ada besar. Iya. Jadi satu sungai itu menyebabkan banjir atau genangan di beberapa desa itu ya, Bu? Betul Bapak, betul sekali. Iya. Kemudian apakah pemerintah daerah, terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Cilacap, sudah tahu keadaan ini? Alhamdulillah sudah Bapak, dari BMKG tadi malam juga sudah memantau, dan insya Allah juga segera ada perhatian Bapak. Yeah. Jadi sekarang sudah mulai apa ya ditangani ya, terutama untuk apa kebutuhan makan dan sebagainya gitu ya. Siap Bapak, insya Allah nanti ini dari Partai Golkar Kecamatan Nusawungu akan membuka dapur umum. Ya, itu dapur umumnya di mana, Bu? Artinya tidak semua tergenang ya, masih ada apa lokasi-lokasi yang tidak tergenang air gitu ya? Ya Bapak, ini kebetulan di rumah saya sendiri ini tidak tergenang air. Yang tergenang air itu yang di belakang saya Bapak, di belakang rumah yang dekat-dekat dengan sawah-sawah itu. Ya. Kalau di jalan di depan kantor kecamatan ini masih bagus, tidak ada airnya Bapak. Yang ada airnya itu yang daerah-daerah pelosok. Ya, jadi kalau ada dapur umum, terus kemudian makanannya diantar atau penduduk yang harus mengambil, Bu? Nanti insya Allah diantar sama kader-kader Bapak. Ya, jadi teman-teman sudah mau pada datang, siap untuk meluncur mengantarkan. Yeah. Kalau mengantar itu, kalau masih ada yang apa 1 meter atau apa lebih dari 1/2 meter, gitu pakai apa itu, Bu? Nanti pakai sepeda motor, Bapak. Bukan, apa bisa masuk ke lokasi yang tergenang air gitu kalau pakai sepeda motor? Insya Allah masih bisa. Yeah. Nanti bisa atasi. Itu sudah ada kader saya yang datang. Yeah. Nanti mengantarkan nasi rames ke warga-warga yang kesulitan memasak, Bapak. Ya, itu sampai berapa orang yang harus dilayani apa kebutuhan makannya itu? Insya Allah ini nanti saya hanya melayani Nusawungu saja dulu sekitar 200 bungkus. 200 bungkus untuk satu desa Nusawungu ya, Bu ya? Ya. Kalau penyebabnya banjir ini apa belum diatasi, jadi kemungkinan kalau hujannya datang lagi, banjirnya akan datang lagi gitu ya kira-kira, Bu ya? Betul Bapak. Ya. Setiap tahun apabila ada hujan deras yang seperti tadi malam itu, Nusawungu pasti banjir. Ya, itu biasanya sampai berapa bulan gitu situasi seperti ini, Bu? Alhamdulillah tidak berbulan-bulan, Bapak. Yeah. Beberapa pekan saja, biasanya begitu. Oh gitu ya. Jadi nanti kalau hujannya sudah tidak kencang lagi, ya pasti nanti akan surut gitu ya, Bu ya. Ya. Pak. Ya. Ini kalau bulan-bulan seperti ini memang sudah waktunya banjir atau ini terlalu cepat ini banjirnya datangnya ini? Kayaknya terlalu cepat Bapak, karena masyarakat belum siap-siap, jadi tidak mengira kalau hujannya secepat ini datangnya, karena masyarakat pun sebenarnya sudah nyebar padi untuk ditandur Bapak, tapi ternyata kelelep juga. Jadi ini istilahnya petani sangat dirugikan karena yang sudah disebar akhirnya hanyut Bapak. Yeah. Jadi ini dampaknya tidak hanya masyarakat yang terganggu di rumah, tapi juga lahan-lahan pertanian terganggu gitu ya, Bu ya?
terganggu, nggih, Bapak. Dan itu di wilayah selatan yang di dekat pantai itu tanaman palawija khususnya itu juga kena dampak banjir, Bapak. Iya. Ya, jadi kalau wilayah utara sekitar Nusa Wungu ini yang terdampak sawahnya, kalau di wilayah kidul itu yang terdampak tanaman palawija. Jadi yang sebagian baru akan tanam, yang sebagian sudah mau panen gitu kira-kira Bu ya? Enggak, ini lagi mau tanam Bapak. Kalau yang mau panen itu palawijanya. Ya, maka itu maksud saya padinya baru mau tanam kena banjir, tapi palawijanya yang mau panen juga kena banjir gitu ya Bu ya? Pak, gila, Itu sudah sama sekali nggak bisa dipanen kalau sudah terkena banjir gitu Bu? Ya, otomatis banyak yang rusak Bapak. Oh iya, okay. Yang rusak. Lalu apa yang diharapkan Ibu ya, mungkin bantuan-bantuan dari pemerintah, dari BPPD gitu, apa sekarang yang dihadapi oleh masyarakat? Ya, saya berharap agar pemerintah segera menurunkan bantuan baik untuk menanggulangi bencana maupun untuk mengatasi yang terjadi saat ini, Bapak. Jadi untuk yang selanjutnya tahun-tahun depan itu bagaimana caranya supaya tidak terjadi banjir lagi, Bapak. Ya, jadi supaya tidak menjadi langganan gitu ya banjir ya, di monoton setiap. Ya. Jadi yang jumlahnya berapa desa Bu itu sampai saat ini Bu yang terkena? Sampai saat ini yang saya pantau baru 5 desa Pak. 5 desa ya. Tapi kalau tiap tahunnya biasanya sampai berapa desa? Ya 5 desa itu yang langganan Bapak. 5 desa itu yang pasti langganan ya, langganan banjir ya. Iya, yang langganan. Ya. Baik Bu, mungkin Ibu masih punya harapan-harapan yang mau disampaikan kepada pemerintah atau kepada masyarakat? Bapak, kepada masyarakat ya saya mohon untuk bersabar menghadapi cobaan musibah banjir. Kita harus menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala sambil menunggu bantuan dari pemerintah. Dan kepada pemerintah saya juga memohon agar segera mengatasi banjir yang setiap tahun terjadi di Nusa Wungu ini, Bapak. Ya. Baik, Ibu Elias kami, tokoh masyarakat di Kecamatan Nusa Wungu Cilacap. Terima kasih atas informasinya. Ya, mudah-mudahan lancar untuk membantu masyarakat di sekitarnya. Matur nuwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Bapak.